Oke, shalom anak-anak muda, apa kabar? Wah, nggak kerasa ya, hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di tanggal 26 Desember 2021. Kita sudah bisa melewatkan tahun ini dengan luar biasa. Kakak sangat bersyukur kalau hari ini, di minggu terakhir ini kakak dapat kesempatan untuk berbagi sharing firman Tuhan buat kalian anak-anak muda yang dahsyat pastinya. Kenapa? Karena tahun ini tahun yang spesial anak-anak muda, yaitu apa? Kita hidup di zaman pandemi, di mana Tuhan sanggup memelihara hidup kita dari awal sampai dengan akhir tahun ini. Kakak percaya juga saat kita melewati tahun 2021, kita masuk ke tahun yang baru, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oke, kita akan dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita akan dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini merupakan minggu terakhir di tahun 2021 Tuhan. Kami bisa menikmati semua berkat Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan. Kau berkati setiap anak-anak muda yang akan mendapatkan taburan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang di rumah katakan amin. Oke, baik. Hari ini kakak akan share tentang satu firman Tuhan anak-anak muda. Dan gak lepas dari tema kita yaitu bulan ini, yaitu kita akan merayakan Christmas ya. Bahkan kalian sudah merayakan Christmas. Tanggal 25 Desember kemarin gereja kita sudah mengadakan acara Christmas di gereja ya, dengan satu tema yaitu The Gift. Apa itu The Gift? Yaitu adalah hadiah. Untuk bicara tentang hadiah, bicara tentang The Gift, yaitu tema Natal kita tahun ini, anak-anak muda, kakak percaya hadiah yang Tuhan sudah berikan itu hadiah yang teristimewa buat kita semua. Apa itu? Yuk, mari kakak akan ajak kalian semua untuk kita sama-sama boleh kita buka Alkitab kita. Kalian yang di rumah silakan buka Alkitab kita, Alkitab kalian masing-masing. Kakak akan bacakan ya firman Tuhan hari ini yang Tuhan taruh dalam hati kakak, di hati kakak oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di sini di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, anak-anak muda, hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita manusia awalnya yaitu kisah ini berawal dari kisah Adam dan Hawa. Ya, jadi waktu itu seperti kalian tahu dimulai dari penciptaan. Tuhan tuh menciptakan apa dulu? Tuhan menciptakan matahari, Tuhan ciptakan bulan, bintang, Tuhan ciptakan lautan, Tuhan ciptakan apa lagi? Hewan-hewan dan lain-lain. Nah, baru hari ke-6 Tuhan menciptakan yang namanya adalah manusia. Nah, kakak akan baca firman Tuhannya di Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ke-28. Nah, ini adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada manusia pertama kalinya. Luar biasa ya. Ayat 26 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, yuk kita baca juga semuanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi teman-teman anak-anak muda, Tuhan tuh waktu sebelum menciptakan manusia, Tuhan tuh udah menciptakan pelengkap buat kita semua. Jadi manusia seperti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Jadi diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah hadiah terindah, yaitu apa? Tuhan menciptakan sebelumnya itu apa? Pelengkap buat kita seperti apa? Ikan-ikan ya.
ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang merayap di bumi. Bahkan Tuhan menciptakan dunia ini yang begitu dahsyat dan luar biasa hanya untuk kita manusia. Nah, itu adalah hadiah terindah yang pertama yang Tuhan berikan buat manusia, Adam dan Hawa. Tapi seperti yang anak-anak muda ketahui bahwa Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang terjadi? Waktu seseorang manusia jatuh dalam dosa, sehingga apa? Kado dari Tuhan ini, hadiah teristimewa dari Tuhan ini, yaitu mereka tinggal di Taman Eden ya. Taman yang begitu indah. Mereka harus apa? Mereka harus keluar dari taman itu. Yaitu kenapa? Karena mereka jatuh dalam dosa. Jadi anak-anak muda, waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, waktu mereka memakan buah yang dilarang itu, seperti kita ketahui bersama, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, waktu mereka jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan takut mereka makan yaitu buah keabadian, sehingga mereka setelah mereka makan itu mereka jadi tidak bisa meninggal selama-lamanya. Jadi mereka diusir dari Taman Eden. Nah, dosa itu mengakibatkan apa? Hadiah yang terindah dari Tuhan. Dosa itu mengakibatkan apa? Rancangan yang indah dari Tuhan buat kita manusia itu jadi berbeda, teman-teman ya. Jadi berbeda anak-anak muda. Karena dosa, manusia jatuh dalam dosa, harusnya Tuhan punya planning sama manusia ini, yaitu Adam dan Hawa. Itu apa? Mereka bisa hidup enak, indah, bahagia di dalam Taman Eden. Bagaimana nggak bahagia? Semuanya sudah Tuhan siapkan. Makanannya, Tuhan sudah siapkan hiburannya, Tuhan sudah siapkan penolong yang setia buat Adam yaitu Hawa. Jadi mereka tinggal mengelola semuanya. Tapi karena dosa, sekali lagi kakak katakan, karena dosa mengubah rancangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup manusia itu. Nah, kisah ini berlanjut teman-teman, anak-anak muda. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sehingga apa yang terjadi? Karena dosa juga mereka harus bekerja keras. Mereka harus apa? Mereka harus mengusahakan tanah mereka sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena begitu banyak manusia sendiri yang jatuh dalam dosa dari mulai Adam dan Hawa sampai kepada zaman sebelum Tuhan Yesus lahir. Lalu Tuhan sendiri, Dia ingin memberikan lagi hadiah yang paling istimewa untuk manusia. Hadiah yang udah gak ada lagi yang paling istimewa. Tapi ini yang paling istimewa bagi kita semuanya. Yaitu apa teman-teman, anak-anak muda? Yuk kita buka Alkitab kita. Yang kalian di rumah, mari buka Alkitab kalian di Yohanes 3 ayat ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat ke-16. Ini adalah hadiah teristimewa dari Tuhan buat kita semuanya manusia, supaya kita bisa hidup yang kekal. Yuk mari kita buka Yohanes 3 ayat ke-16. Kakak bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak muda, ini adalah hadiah teristimewa yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bisa peroleh bersama-sama, yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal buat kita semua. Nah, di bulan ini, yaitu bulan Natal, bulan Christmas, kita akan bicara tentang the gift, yaitu kado. Apa kado yang Tuhan berikan buat kita semua? Yaitu apa? Kelahiran Dia buat kita semua. Anak-anak muda, kelahiran Tuhan ke dunia ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dia mau lahir, Dia dari surga, Dia sudah hidup yang begitu enak. Tapi apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dilahirkan jadi manusia. Untuk apa? Satu tujuan aja. Jadi Tuhan lahir dari surga, Tuhan lahir sudah enak hidup di surga, Tuhan mau lahir di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, hanya dengan satu tujuan, teman-teman, anak-anak muda, yaitu apa? Untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, ini adalah hadiah terindah yang Tuhan sudah berikan buat kita semua manusia. Masalahnya, di hadiah kedua ini, hadiah yang terindah ini, yang kita bahas bersama-sama, hadiah terindah
yang di Yohanes 3 ayat 16 berkata, untuk orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan bilang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah ini bisa kita peroleh dari Tuhan, yaitu apa? Hadiah yang terindah, yaitu apa? Hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Syaratnya cuma satu, anak-anak muda, yaitu apa? Kita harus percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Nah, namun apa yang terjadi? Roh jahat juga tahu bahwa hadiah ini sangat indah, hadiah ini sangat luar biasa. Begitu manusia menerima hadiah ini, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan Yesus, maka mereka akan pergi kepada Tuhan ke surga. Iblis juga tahu, makanya saat-saat ini iblis juga sedang gencar-gencarnya menaruhkan dosa-dosa kepada manusia, supaya apa? Supaya hadiah seperti Adam dan Hawa, mereka harusnya hidup di Taman Eden yang enak, tapi mereka manusia zaman sekarang nggak bisa pergi lagi ke surga, yaitu apa? Karena terikat oleh dosa. Dan karena dosa juga yang akan mengubah hadiah yang bagus dari Tuhan menjadi tidak bisa kita dapatkan bersama-sama. Maka dari itu saat ini anak-anak muda, pesan Natal dari kakak adalah mari kita dapatkan hadiah yang terindah dari Tuhan, yaitu apa? Hidup yang kekal, keselamatan. Tuhan sudah lahir buat kita semua manusia. Tuhan sudah merelakan hatinya, hidup, merelakan dirinya untuk datang ke dunia ini. Dunia yang mungkin kita lihat, wah dunia sudah begitu kacau. Tapi puji Tuhan, karena kelahiran Tuhan, Tuhan memberikan hadiah yang begitu indah buat kita, yaitu apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Maka oleh karena itu anak-anak muda, mari di momen Natal ini, mari kita sama-sama merenungkan apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan. Bagaimana hidup kita sehari-hari di dalam Tuhan. Apakah kita sudah hidup seturut dengan firman Tuhan, atau malah sebaliknya kita hidup dalam jatuh lagi dalam dosa. Ingat kisah yang pertama kakak ceritakan, yaitu apa? Kisah dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harusnya tetap bisa tinggal di Taman Eden, taman yang begitu indah, taman yang begitu luar biasa, sudah Tuhan ciptakan begitu baik, begitu indah buat Adam dan Hawa. Tapi karena dosa, karena dosa, mereka nggak bisa menguasai diri mereka. Hadiah ini jadi mereka tidak bisa dapatkan. Tuhan sudah lahir di dunia ini, dan Tuhan Yesus sudah meninggal, disalib, dan dia sudah bangkit untuk kita manusia-manusia, untuk Anda, untuk kita semua anak-anak muda yang sedang mendengarkan tayangan ini. Mari kita jaga hidup kita. Kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat fenomenal, di mana dia lahir di dunia ini sebagai manusia. Tapi bagian kita sebagai anak-anak muda, yaitu apa? Kita menjaga hidup kita. Kita tetap harus setia sama Tuhan. Mari kita jaga kado itu yang spesial dari Tuhan. Mari kita jaga kado ini supaya apa? Supaya tidak dicuri oleh roh jahat. Yaitu apa? Keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kado yang terindah yang Tuhan berikan buat kita di masa-masa kita merenungkan Natal ini. Kakak kembali mengingatkan kalian bahwa hidup kita adalah seperti bejana. Kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Masalahnya adalah siapa yang mau membentuk kita? Siapa yang akan membentuk kita? Apakah itu Tuhan Yesus atau roh jahat? Mari anak-anak muda, mari jaga hidup kalian kudus di hadapan Tuhan. Di masa-masa ini adalah masa yang terbaik untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Hadiah yang terindah sudah Tuhan berikan buat kita semua manusia. Masalahnya cuma satu, bagaimana dengan respon kita terhadap hadiah itu? Apakah kita mau terima? Apakah kita mau jaga? Apakah kita mau hidup kita kekal sama-sama Tuhan? Atau kita malah cuek, malah kita jauh hidup dari Tuhan? Kita tetap jatuh dalam dosa. Kakak sudah mau selesai, anak-anak muda. Pesan kakak yang terakhir adalah mari kita tetap setia dalam Tuhan. Momen Natal ini merupakan momen yang sangat terbaik sebelum kita masuk lagi dalam tahun yang baru. Mari kita perbaiki lagi mesbah kita kepada Tuhan. Mari kita perbaiki lagi hidup kita sama Tuhan. Kalau mungkin ada dosa yang Tuhan ingatkan, kalau mungkin ada kesalahan yang Tuhan ingatkan, mari saat ini
momen yang terbaik ini kita sama-sama merendahkan hati kita sama Tuhan. Mari kita datang kembali sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan hadiah terindah buat kami semua, yaitu apa? Yaitu kelahiran Engkau ke dunia ini Tuhan. Dan firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya kepadamu, dia tidak akan binasa, malah dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, saat ini di momen Natal ini Tuhan, kami mau merenungkan kembali hidup kami masing-masing Bapa. Kami mau merendahkan hati kami masing-masing. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa buat setiap anak-anak muda yang sedang mendengarkan tayangan ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat dimanapun kami berada. Tuhan lawat Tuhan, Tuhan lawat. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak muda, biar hidupnya akan terus dibangkitkan di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa. Mereka sudah menerima hadiah yang terindah, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Mereka juga akan menjaga hadiah itu Tuhan, sampai mereka selesai hidupnya di dunia ini, yaitu mereka menjaga hidup mereka seturut dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap firman sudah ditabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat dua tangan-Mu anak-anak muda, kita akan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau, anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Berkat yang spesial menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Baik, oke, shalom. Sekali lagi terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan akhir kata kakak kembali ucapkan Merry Christmas buat kalian and Happy New Year. Kita ketemu lagi tahun depan, tahun yang pastinya luar biasa, lebih luar biasa lagi. Berkat Tuhan pasti melimpah. Akhir kata, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.